Salam Bapak Santuri. Shalom, Terima kasih, sehat Pak. sehat. Ya, terima kasih kita bisa berjumpa lagi ya Pak ya. Amin. Kita sehat dibuat Tuhan, itu karena perlindungan Tuhan ya Pak. Amin. Baik, saudara-saudaraku dalam Tuhan dimanapun kita berada, kami ingin sharing-sharing dengan Bapak Santuri. Kami akan berbincang-bincang tentang firman Tuhan ya Pak ya. Amin. Terima kasih dimanapun kita, biarlah sharing-sharing kami ini atau bincang-bincang kami ini tentang firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Ya, terima kasih Pak Santuri. Amin. Dan saya akan nanti berikan 5 pertanyaan kepada Pak Santuri ya. Pak Santuri akan menjawab secara tuntas. Pak Santuri akan mengupasnya juga secara tuntas. Baik, siap Pak Santuri? Siap. Baik, saya akan berikan pertanyaan. Pertanyaan pertama Pak Santuri. Kenapa orang bisa sakit Pak? Kenapa orang bisa sakit? Ini kalau dilihat dari firman Tuhan, manusia itu pada mulanya aman-aman saja. Tidak ada penyakit pada waktu dicipta. Tapi setelah kejadian pasal 3, manusia jatuh ke dalam dosa, yaitu dalam kejadian 3, mulai ayat 17, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan makan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan dari pohonnya daripadanya, maka terkutuklah tanah. Karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dan dari tanah seumur hidupmu. Dan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Manusia itu memberi nama kepada Hawa. Sampai situ. Jadi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka terjadilah perubahan bahwa manusia itu terkutuk. Tanah pun terkutuk sehingga manusia itu mengalami kesusahan, penderitaan. Itulah awalnya penderitaan itu datang. Jadi kalau ditanya mengapa manusia itu bisa sakit? Ya karena manusia itu tidak lagi sempurna benar hidupnya di hadapan Tuhan. Sehingga datanglah kesusahan, datang penderitaan atau penyakit. Kemudian dari Roma pasal 2 ayat 9 dikatakan begini. Roma pasal 2 ayat 9 katakan, penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Sekali lagi, penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Jadi orang bisa menderita karena dosa, karena berbuat jahat. Jadi yang pertama tadi, manusia jatuh dalam dosa, timbul kesusahan, timbul penderitaan. Sekarang ditambahkan lagi dalam Roma 2:9 bahwa penderitaan dan kesesakan akan menimpa semua orang yang berbuat jahat. Jadi secara langsung boleh dibilang bahwa penderitaan akan menimpa orang yang berbuat dosa. Jadi dosalah penyebabnya. Di dalam Keluaran 20 ayat 5 dikatakan di sana, dosa itu semakin menurun. Artinya Tuhan juga membalas kepada orang yang terus-menerus berbuat dosa dari mulai ayah atau orang tuanya. Ayat 5, Keluaran pasal 20. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jadi Tuhan membalas juga dosanya, dosa bapak, dosa nenek kepada keturunan yang pertama, kedua, dan ketiga. Jadi orang bisa menderita karena dosa keturunan juga.
Yang berikutnya, ada memang penderitaan yang bukan karena dosa bapaknya atau karena dosa anaknya. Kita baca dulu Yohanes 9 ayat 1. Yohanes 9 mulai dari ayat 1. Boleh dibaca? Nah, silahi. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Di sana dibilang ada orang yang buta sejak lahir. Sejak lahir. Nah, murid-murid berkata, ini terjadi karena dosanya atau dosa orang tuanya. Kita baca ayat 6. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Ya, ayat 2 coba kita baca. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Ayat 3. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ya, ada penderitaan secara khusus yang karena ada rencana Tuhan dalam orang itu mengenai kerajaan Allah. Itulah yang terjadi pada orang yang lahir buta sejak lahir ini. Jadi pertama tadi kita melihat bahwa dosa bisa membuat orang menderita. Atau penderitaan bisa diakibatkan oleh karena dosa. Tetapi juga bisa penderitaan karena Tuhan memakai penderitaan itu dalam rangka kerajaan Tuhan. Itulah kira-kira dulu mengenai mengapa manusia bisa sakit atau menderita. Amin. Ya, terima kasih buat pertanyaan yang pertama, Pak ya. Amin. Ini sangat jawaban yang sangat mengharukan, bahkan pencerahan yang sangat luar biasa, Pak ya. Sekarang kembali kepada pertanyaan kedua. Siap, Pak? Siap. Salahkah berobat ke dukun? Ya, ini sering ya. Katanya malah dipakai lagi firman Tuhan dalam Matius pasal 10 bahwa kita harus cerdik. Artinya kita harus berusaha supaya anak itu sembuh. Jadi lihatnya ada orang bilang ada juga dukun yang tidak mengguna-gunai. Ada dukun yang hanya mengobati, ada dukun yang mengguna-gunai. Jadi kalau dukun yang hanya mengobati itu boleh katanya, kata orang. Dan kalau dukun mengguna-gunai, ya itu memang tidak boleh. Bahkan ada dukun yang pakai Alkitab sebagai alasan untuk meyakinkan orang bahwa dia bukan dukun. Jadi kita harus tahu persis bahwa dukun ini, kalau kita baca dalam Ulangan pasal 18, Ulangan pasal 18 ayat 10, Ayat 10, Pak. ya, Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelah, seorang penyihir, ayat 11, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Jadi di sini sudah dia bilang, jangan ada di antaramu yang meminta petunjuk atau nasihat atau pengobatan kepada seorang peramal, itu dukun. Seorang penelaah, itu juga dukun. Seorang penyihir, itu juga dukun. Atau seorang pemantra, ada mantra, tabas-tabas. Atau seorang yang bertanya kepada arwah atau minta petunjuk kepada orang mati. Dilarang oleh Tuhan. Jadi dukun ini apa bedanya dengan dokter? Dokter itu ilmiah, artinya resep yang dibuatnya sudah diuji dan teruji dan bisa diuji oleh banyak orang. Tapi kalau dukun ada kemungkinan dia dapat petunjuk dari neneknya yang sudah meninggal dalam mimpi datang kepada dia. Atau dia hanya coba-coba. Yang sebenarnya seperti daun jambu, ada orang mencret, kalau direbus diminum airnya bisa juga sembuh. Tapi ditambah lagi dia harus pakai syarat-syarat, yaitu harus 7 daun, harus 7 kali minum. Dosisnya tak jelas apakah melebihi atau tidak.
kalau dokter terukur. Jadi yang dokter itu ilmiah, tapi dukun itu tak jelas bagaimana itu bisa dibuatnya. Sehingga kita bisa tambah parah sakitnya atau kebetulan sudah sembuh. Jadi menurut firman Tuhan dilarang berdukun atau minta petunjuk atau minta obat atau berdukun untuk pengobatan. Amin. Berarti bagi orang percaya Pak, kita nggak boleh berdukun lagi ya. Enggak boleh lah. Kita harus percaya Yesus. Amin. Dialah tabib yang ajaib. Amin, Amin. Pak. Amin. Sekarang pertanyaan ketiga Pak. Siapa? Siap. Apakah sakit cukup berdoa saja? Nggak perlu ke dokter? Nah, ini sering kalau ada orang sakit lalu berobat dikatakan kurang beriman. Jadi sepertinya orang yang menderita atau sakit tidak pergi berobat itu lebih beriman daripada orang yang berobat. Lalu kalau orang yang tadi sakit tapi tidak berobat lalu mati, juga dibilang bahwa itu sudah benar. Karena ia tidak mengandalkan yang lain tapi mengandalkan Tuhan. Nah, Pak Silalahi, Tuhan itu mengajar orang sekolah. Mengajar orang untuk berpendidikan. Di dalam kitab Kejadian supaya manusia itu menguasai seluruh alam semesta ini. Makanya orang bisa mencipta kapal terbang sehingga kita tidak perlu jalan kaki ke Jakarta. Orang membuat jam sehingga kita tidak harus melihat daun yang bisa menentukan hari-hari. Kita cukup lihat jam sudah sore atau tidak. Oh, Tuhan membuat manusia itu pintar dan mengerti obat-obat, menyelidiki sakit penyakit sehingga ketemu apa obatnya untuk penyakit itu. Jadi kalau tangan kita tergores atau teriris pisau, sudah ada obat dijual untuk itu. Yang dilarang jangan sampai memberhalakan obat atau dokter. Misalnya, belum apa-apa sudah disediakan semua di rumah. Apakah Bodrex, apakah obat-obat yang lain sudah disediakan untuk menangkal sakit penyakit kalau datang. Wah, itu yang dilarang, berarti sudah memberhalakan. Tetapi kalau sakit, diberi akal kepada kita, cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Artinya kita pergi berobat kepada yang direstui Tuhan, yaitu dokter. Dan kita juga berdoa supaya dokter tidak salah memberi resep, tidak salah memeriksanya, dan tidak memberhalakan dokter itu, tetap percaya pada Tuhan. Saya juga tidak menyangkal kalau orang betul-betul besar imannya, tidak usah pergi ke dokter juga tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita bisa mengontak listrik dengan tangan, tapi kita bilang dari sini dalam nama Yesus, itu listrik nyala. Yang ini pasti disebut mencobai Tuhan, karena kita punya kemampuan untuk mengontak listrik. Jadi tak perlu kita bilang dari sini dalam nama Yesus, hai engkau listrik nyala. Tidak perlu. Pakai logis ya Pak. Iya, karena logika. kita diberi Tuhan tangan dan kaki untuk bisa berjalan, diberi akal untuk bisa pergi ke sana. Kita tidak perlu berharap dari langit turun satu goni beras. Karena kita diberi Tuhan akal dan tangan untuk bekerja. Makanya disuruh Tuhan, kamu harus bekerja mencari nafkahmu. Jadi semua itu diperlengkapi oleh Tuhan untuk kita pakai tangan, kaki, akal. Tapi tidaklah berkata, kalau sudah buntu dokter, tidaklah berkata bahwa sudah habislah pengharapan. Karena kita bisa berharap kepada Tuhan dan terjadi mukjizat. Tapi bukan berarti kita salah berobat ke dokter. Demikian kira-kira. Silalahi. Berarti Pak, dengan kata lain, dokter tidak salah Pak ya? Tidak salah. Arti itu bukan berhala Pak ya? Bukan. Tapi ketika dokter tidak lagi mampu menangani, Ya. itulah kita pergunakan iman ya Pak Amin. ya? Karena Bapak Santu dulu dia sakit 4 tahun Apa Pak ya? Ya. Tapi karena dia udah usaha dokter kemana-mana, nggak bisa ada faedahnya, terus Bapak ini berdua sembuh. Artinya
ketika akal manusia nggak mampu lagi kedokteran, Iya. kita menggunakan imannya Pak ya. Amin. Sekarang pertanyaan keempat Pak. Ya, Siap Pak? siap. Kata orang Pak, ada 3 hal. Ada 3 hal ya. Tunggu, tidak, iya. Jawaban Benarkah Tuhan katanya jawaban Tuhan? Iya. Benarkah seperti itu? Iya, iya. Memang saya pun sering mendengar, baik juga para hamba Tuhan berkata bahwa jawaban Tuhan ada 3. 1, tidak. Yang kedua, tunggu. Yang ketiga, ya. Jadi tanpa berobat kepada Tuhan pun jawaban ini berlaku di seluruh dunia. Baik tidak berobat, baik tidak bertuhan, jawaban ini berlaku. Kalau tidak sembuh, ya tunggu. Nanti mungkin sembuh. Tapi kalau tidak sama sekali, ya mati. Jadi ketiga-tiga itu mungkin terjadi. Bisanya itu berlaku bagi semua orang, walaupun kita tidak mengandalkan Tuhan atau tidak berobat. Misalnya kita di rumah saja waktu kita sakit. Maka nanti yang terjadi apa? Adakah kemungkinan sembuh? Ada. Bisa kemungkinan nanti lama baru sembuh? Iya. Atau tidak sama sekali sembuh? Iya. Jadi ketiga-tiganya ada kemungkinan. Tapi dalam Tuhan tidak seperti itu. Jawaban Tuhan kepada kita itu ditulis di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 17. 2 Korintus 1 ayat 17. Sudah dapat? Coba dibaca. 2 Korintus pasal 1 Ayat 17. ayat 17. Ya. Jadi adakah aku bertindak serampangan dalam merencanakan hal ini? Atau adakah aku membuat rencanaku itu menurut keinginanku sendiri, sehingga padaku serentak terdapat iya dan tidak? Terus. Baca. Demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak iya dan tidak. Ya. Terus. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak. Terus. Tetapi sebaliknya, di dalam dia hanya ada ya. Hanya ada ya. Tidak ada jawaban tidak. Tidak ada. Tidak ada jawaban tunggu. Gak ada. Yang ada ialah ya. Jadi kalau kita minta, sembuhkan aku Tuhan. Ya. Tidak dikatakan Tuhan, sembuhkan aku Tuhan. Tunggu dulu. Enggak. Atau sembuhkanlah aku Tuhan. Dia bilang, gak mau. Gak ada. Tadi sudah dia bilang bahwa jawaban Tuhan atas semua keinginan kita adalah ya. Kita minta sembuh, ya kata Tuhan. Mari kita lihat dulu dalam Matius pasal 8. Matius pasal 8 ayat 3. Ayat 3 Pak. Ya. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Ya. Jadi ada orang sakit kusta. Kemudian dia bilang sama Tuhan Yesus, kalau kau mau, aku bisa sembuh. Dia bilang sama Tuhan Yesus. Yesus bilang, aku mau. Aku mau. Maka jelaslah di sini bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berkata, aku tidak mau. Dia bilang, aku mau. Berarti jawabannya adalah ya. Nah, satu lagi dalam Lukas pasal 18. Lukas pasal 18 ayat 1. Yesus mengatakan sesuatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya. Jadi berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kemudian baca ayat ayat 7. Ayat 7. Tidakkah Ya. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur waktu sebelum menolong mereka? Yesus bertanya, adakah Tuhan mengulur-ulur waktu sebelum menolong? Adakah? Itu menyatakan bahwa Tuhan tidak pernah mengulur-ulur atau tidak mengatakan tunggu. Dia mensugesti, adakah Tuhan mengulur-ulur waktu? Berarti Tuhan tidak pernah mengulur-ulur waktu. Jadi sembuh kita tidak tergantung Tuhan, tergantung saya, tergantung kita semua.
Di sini kalau kita sungguh-sungguh berdoa dengan tak jemu-jemu, maka pastilah doa kita akan dijawab oleh Tuhan tanpa mengulur-ulur. Jadi jawaban tunggu, tidak, ya, itu dua-duanya tidak ada. Yang ada hanya ya. 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 Jadi sembuh itu adalah ya. Nah, demikian Pak Silalahi. Terima Berarti kasih. tidak abu-abu Pak ya. Tidak abu-abu. Artinya Jelas. kita harus yakin bahwa kalau kita sudah percaya kepada Yesus, kita yakin bahwa Dia mampu menyembuhkan. Amin. Jangan sampai ada penghalang, Tuhan itu nggak mampu ya Pak ya. Ya, ya, ya. Ya. Sekarang pertanyaan yang kelima Pak. Ya, ini pernyataan terakhir Pak ya. Ya. Luar biasa kita sudah mendengar penyerahan dari Bapak Santuri dan kita juga akan diisi oleh penjabaran dan akan dibawa Pak Santuri ya Pak ya. Sekarang pertanyaan kelima Pak. Siap Pak? Siap. Bagaimana caranya supaya sembuh dari penyakit? Iya. Bagaimana caranya supaya sembuh dari penyakit? Tadi ada kesembuhan, mungkin juga bisa lewat dukun. Kalau orang pergi ke dukun, cuman nggak benar. Bisa orang pergi ke dokter, bisa juga sembuh. Bisa juga orang sembuh karena sembuh sendiri. Nah, karena dia Semangat. ya kan, sembuh sendiri. Tapi juga mukjizat atau Tuhan menyembuhkan. Nah, sembuh dari Tuhan itu, mari kita baca dulu dari Yakobus pasal 5. Yakobus pasal 5. Ya, kita baca ayat 15. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang yang benar. Nah, ini orang yang benar katanya Pak Silalahi. Jadi yang besar kuasa doa itu doa orang yang benar. Jadi status orang harus orang benar. Harus orang benar. Orang benar itu bukan karena ia telah bisa melakukan semua perintah Tuhan. Bukan. Kalau kita baca kitab Roma pasal 5, kita baca ayat 8 dan 9. Roma pasal 5 ayat 8 dan 9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya. Jadi terus dulu ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ya, para pemirsa yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita nggak percaya kalau kita sudah dibenarkan, itu salah kita sendiri. Karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib dan darahnya tertumpah di bukit Golgota, darahnya itu katanya yang membenarkan kita. Jadi kita benar bukan karena kita telah bisa berbuat semua perintah Tuhan ini. Jangan mencuri, jangan ini, jangan berbohong. Enggak. Tapi ia sendiri dengan kematiannya di kayu salib telah membenarkan kita yang percaya kepadanya. Jadi kita tinggal percaya. Jadi orang yang percaya dia telah dibenarkan, doa dia itulah yang kalau didoakan dengan sungguh-sungguh besar kuasanya. Besar kuasanya. Nah, orang seperti inilah yang berdoa lalu minta kesembuhan dan dia sembuh. Karena apa? Karena dia sudah dengar doanya. Kalau belum benar, nah baca Yohanes pasal 9 ayat 31. Yohanes pasal 9 ayat 31. 31. Yohanes pasal 9 ayat 31. Nah, Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendak-Nya. kita tahu sekarang bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa. Jadi orang berdosa tadi sudah kita baca bahwa dosa itu bisa membuat jauh dari Tuhan dan bisa membuat banyak penderitaan. Oleh karena itu yang pasnya orang harus bertobat. Nah, begitu kira-kira. Bertobat lalu hidup benar. Nah, doa orang itulah yang didengarkan oleh Tuhan. Doa orang yang benar ini. Kalau sudah begini nggak perlu takut. Dia pasti dijawab oleh Tuhan. Yang sakit pasti sehat, sembuh.
Ada satu peristiwa yang kata orang, jangankan Tuhan yang bilang, dokter saja bilang kalau sudah stadium 4, itu kanker sudah tidak bisa ditolong. Tapi dalam 2 Raja-Raja pasal 20, kita baca ayat 1, 2 Raja-Raja pasal 20, ayat 1, 2 Raja 20. iya ayat 1, 2 Raja-Raja. Oh, 2 Raja 20 Pak ya? Iya, 2 Raja-Raja pasal 20. Ayat 1. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit Jatuh sakit, dan hampir mati. hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos Ya, dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. para pendengar atau para pemirsa yang terhormat, ini Tuhan yang bilang bahwa Hizkia itu sudah harus mati, tidak lagi sembuh. Dia kan masih lalai, Iya. Tuhan yang bilang. Bisakah ini sembuh? Sudah divonis Tuhan Sudah lagi. divonis Tuhan. Dokter saja bilang kalau sudah stadium 4, kankernya sudah tidak bisa disembuhkan. Apalagi Tuhan yang bilang. Putus asa lah, pasrahlah. Tapi ternyata kalau kita baca ayat selanjutnya, baca ayat yang berikutnya. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Menangis dia, meminta kepada Tuhan, menangis dia, bercerita kepada Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Terus, Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baiklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. ya, dia disembuhkan lagi. Jadi Tuhan bisa negosiasi. Jadi saudara-saudaraku, kalau saudara sakit, jangan pasrah. Ada pertolongan dari Tuhan, dan Tuhan itu suka kita sehat. Tidak ada takdir. Tidak. Jadi saudaraku, Tuhan penolong kita. Kita pasti ditolong. Yang penting, jadilah orang benar dulu. Bertobatlah, berhentilah berbuat dosa. Datang kepada Tuhan. Jadilah bertumbuh. Maka kita, bila datang pada Tuhan, dan kita akan disembuhkan. Demikian Pak Sidalahi, Ya, terima kasih Pak atas pencerahannya. Kita sudah mendengar pencerahan yang diberikan Bapak Syanturi, mengupas secara tuntas 5 pertanyaan Pak ya. Ya, Ya, kalau ada pun kekurangan, ya, mohon maaf. mohon maaf lah, bahasa salah apa itu mohon dimaafkan ya Bapak Ibu ya, dimanapun kita saudara dalam Tuhan. Baik, sampai di sini kita Pak ya. Ya, Nanti minggu depan kita jumpa lagi. Jumpa lagi. Salam. Salam. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. berkati.